42. Waalaikumsalam. Boleh Halo, dimulai gimana Al? ya. Oke, Eh, Boleh dimulai terlebih dahulu sebagai Pak, tapi untuknya mungkin kita tunggu sebentar lagi ya Pak. baik. Sebelumnya ada pertanyaan kah dari teman-teman? Saya ngobrol sama Alma tinggal dikit lagi Al ya. Alma ngajakin ujian ya minggu depan Al. Mau ujian kapan? Biar cepet libur ya. Yuk, silakan ada pertanyaan dulu kali. Review atau saya mau tanya, mau saya yang nanya. Nanti kita kapita selekta untuk kasus-kasus tersering ya. Insya Allah minggu depan ya. Lalu, bentar. Kita kapita selekta kasus-kasus yang tersering yang kira-kira akan banyak kita temukan. Karena kalau ngomongin kasus neuro juga muskuler sebenarnya banyak banget, banyak banget dan seringkali kadang-kadang kita juga ini jatuhnya apa. Makanya saya lebih suka mengajarkan konsep-konsep gitu kan, apapun kasusnya dan juga kamu gak usah takut, yang penting kamu tahu konsepnya apa, maka kamu bisa tangani itu ya. Di saya ada Alma bilang kita masih ngomongin tentang ada HNP dan TOC, gangguan yang lain dan manajemen apa ini, manajemen neuromuskular lainnya, terusnya TOC dan HNP. Kita mau bahas apa kira-kira yang ih, saya mulai dari yang ini dulu deh ya, yang HNP dan TOC dulu. Saya lupa, saya pernah ngomong tentang this problem di mana ya, di B, di FTP kali ya, apa di mana ya, apa di FTC, di mana kayaknya kita pernah ngomongin tentang ini deh. Pernah menyinggung sedikit di plexus brachial, Bapak kan nerangin tentang kasus refleks. Nah, di situ ada HMP juga, Pak. Oke, sip. Kemarin kita sudah ngomongin tentang neuroperifer dari saraf kranial, lalu ada neuroperifer dari saraf spinal. Oke, kita bahas dulu tentang judul ini ya. Tidak bermaksud apapun, tapi saya harus ngomongin tentang misalnya HNP, TOC, dan ischialgia. Kita lihat secara judul. Kalau HNP itu artinya hernia nucleus pulposus, TOC thoracic outlet compression syndrome, ischialgia artinya nyeri menjalar sepanjang nervus ischiadicus. Nah, ini ada confusing dengan judul ini karena apa? Satu, kalau kita ngomong tentang HNP, kayaknya di kelas saya suka bilang ya, stop untuk mengucapkan HNP ya. Kita sebenarnya ngomongnya apa? This problem dengan gradingnya dari mulai sekedar bulging ya sampai sekwestrasi. Recording in progress. Jadi ini mulai dari apa? Sekedar disbulging, apalagi protusio,
apalagi prolapsus, ekstrusi, dan sekwestrasi. Saya yakin sudah pernah ngasih gambarnya dan kamu silahkan pelajari itu. Jadi kalau misalnya ngomongin HNP, kita akan ngomongin lebih ke grade 3 ini sampai ke sini. Padahal ini bisa jadi cuma dysplasia. Paham ya? Yang kedua, kasus this problem bukan kasus yang akan dalam arti kata kamu HNP seumur hidup gitu. No, nggak seperti itu. Saya mau udah pernah bilang dulu ya, saya bukan berpikir, saya sama mengadopsi pasien, pasien akan nanya kan, terus pandangan istri saya gimana? Balik lagi nggak kalau di fisioterapi? Ya, jawaban saya zaman dulu adalah saya akan bilang penting keluhannya berkurang, gitu terus. Adapun itu masih keluar, ya nggak apa-apa. Itu jawaban saya waktu itu. Tapi penelitiannya berkembang terus dan ternyata dalam hitungan bulan saja, 3 bulan, sudah pernah saya tampilkan ya? Pernah nggak ya? Itu diskusinya itu bisa berubah membaik. Satu. Yang kedua, apapun keluhan atau tidak ada keluhannya, disprogram itu adalah kasus degeneratif. Jadi, kalau kamu random pasien orang dengan usia 60 tahun, 70 tahun, itu pasti ada disprogramnya dengan grade tertentu. Bahkan start from umur 20. Ada penelitiannya. Di foto orang dengan 20 tahun tanpa ada keluhan, ternyata mulai ada disbulging. Ini menjadi informasi buat kita, apakah disbulging ini menjadi penyebab keluhan atau tidak. Paham ya? Makanya diajak untuk belajar, jangan mengambil kesimpulan dari pemeriksaan penunjang. Kamu harus periksa dulu, baru kamu ngomongin ini penyebabnya ini. Ya. Yang ketiga, oke, sudah MRI, lalu ditemukan satu pasien cuma disbulging, satu lagi eksklusi. Tahu nggak, fakta di klinisnya, keluhan klinisnya itu bisa terbalik. Harusnya kan yang eksklusi heboh banget kan, sakit dan sebagainya. Yang disbulging biasa aja. Ternyata bisa, ini kan cuma disbulging gitu kan. Kok sakit banget? Dan itu kadang-kadang banyak tenaga kesehatan fisionya suka menjudge pasien, ini manja banget, orang cuma gini doang sakit banget. Oke. Kita nggak ada ya, ada sama seperti kepribadian kita gitu. Ada yang ambang nyirinya sangat rendah gitu kan, kesannya lebay, ada yang kuat banget ini kayak begini, ada yang seperti itu. Tapi sebagai klinisi kita harus mencoba berpikir ini source-nya dari mana, apakah benar karena disnya atau bukan, ya, source-nya dari mana, bukan, ya. Jadi itu yang kamu harus ketahui yang di luar dari slide ini. Oke, jadi kamu jangan sering-sering membiasakan ngomong HNP ya. Oke, sekarang saya ngomongin tentang ischialgia. Ischialgia itu artinya nyeri sepanjang nexus ischiadicus. Kalau ngomong ischiadicus, clear ya, nggak ada yang nyasar lagi ya. Sama ini yang kita masih 42 orang sampai sekarang, sama. Tolong diingetin. Baik, Pak. Ischialgia itu adanya di lumbal dan ke bawah. Kalau di atas kita bilang brachialgia, ya, rectus brachialis, rectus lumbosakral, lalu jadi ischiadicus. Ischialgia adalah diagnosis keluhan. Berarti diagnosis keluhan itu berarti masih membutuhkan penyebab. Contoh, diagnosis ini diagnosis medis ya, bukan diagnosis fisioterapi ya, nanti beda kan. Diagnosis fisioterapi nggak kayak gini.
DX medis ya. Isialgia, kamu duduk dengan isialgia. Isialgia itu gila keseluruhan. Kamu harus tahu suspek at kausanya apa. Suspek at kausa. Kemungkinan penyebabnya apa? Contoh, 1. This problem. Kah? SA kah? SAL ya maksud saya. Terus apalagi? OAL kah? Apalagi? Halo? Listesis kah? Spondylolistesis? Apalagi? Isialgia, piriformis syndrome kah? DLL, banyak banget. Maka isialgia tidak bisa disebut sebagai satu diagnosis. Nanti kalau kamu praktek, para medis itu suka merujuk dengan isialgia. Harus di breakdown. Isialgia karena apa? Ya, harus diperiksa. Periksa sendiri dulu. Tes sendiri, kan sudah diajarkan. Lalu baru ada pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang tidak selalu yang detail. Misalnya pada pemeriksaan penunjang ronsen polos. Ronsen polos apa aja yang bisa kelihatan? Ya, ini semua bisa kelihatan. Ronsen polos. This problem kelihatan di ronsen polos? Nggak kelihatan. Apalagi ini piriformis. Otot nggak kelihatan. Kamu harus tes satu tes. Ya. Oke. Jadi ini kalau kita bisa ganti judul berarti kita akan ngomong this problem dan TOC ya, TOCS. This problemnya bisa di cervical dan juga di lumbar. Oke. Oke, ini sudah paham. Ini grading-gradingnya. Ada di sini. Oke. Apa yang kamu ketahui tentang penyebab this problem? Ini kan degenerasi. Degenerasi ada mayoritas penyebab memang makin berumur makin terjadi. Oke, apa sih yang terjadi sehingga dia this problem? Ya, ini spine, aspek posterior. Di antara dua tulang ini ada ligamennya, ya, dan juga ada ototnya. Salah satu yang bikin this problem adalah konsistensi dari cairan di diskus itu berkurang. Kalau dia berkurang, maka jaraknya akan lebih memendek kan. Ligamen pun akan lebih kendor karena jaraknya memendek. Nah, akhirnya disknya bisa keluar ke belakang. Terutama ke belakang samping ya, karena di samping. Ada yang ke depan? Ada. Lalu apalagi? Yaitu otot sekitar tulang belakang, tapi yang dalamnya. Saya ini punya materi skoliosis. Oke, lihat ini. Ini adalah multifidus, ya, dan kanan kiri. Oh, baik. Multifidus kanan kiri. Nah, kalau misalnya salah satu ini memendek, berarti dia akan ke arah sini kan? Ini tampak posterior ya, berarti ini sebelah kiri, ini sebelah kanan, ke sini. Maka disk yang di sini akan ketekan karena sifatnya kandungan yang cairan, maka akan menyebabkan tonjolan ke sebelah
kanan. Ya, akhirnya terjadi disbelging dan lain sebagainya, kok terus-menerus seperti itu. Nah, kita harus menangani sampai ke sini. Ya, mungkin ini advance, nanti kita ketemu di DM4 mungkin ya. Mudah-mudahan kita ketemu. Nah, sampai ke sini, sampai multivirusnya. Panjangkan multivirusnya per segmen, satu, oh kemana ini? Kita lihat, apakah ini apa namanya? Spinosus ya? Spinosusnya gimana? Di tengah nggak? Ini kan di tengah nih. Kalau misalnya, kamu bayangin, ini di sini, otot yang di sini itu memendek, bisa jadi spinosusnya kan bergeser ke samping ya. Ya, kalau di papas sih kelihatan, di ronsen polos juga kelihatan. Ya, zaman manual terapi untuk spine kita belajar tentang mobilisasi ke arah lateral, itu dikerjakan juga. Ya, jadi banyak yang bisa dikerjakan untuk kasus disc problem, bukan cuma sekedar operasi. Jadi dalam arti kata kita punya peran untuk membantu perbaikan disc problem, bukan cuma sekedar keluhan-keluhannya, ya, tapi juga bisa ada penyebabnya. Yang kedua, memang diskus menekan saraf, tapi jangan lupa banyak peran otot yang menyebabkan diskus menekan saraf. Ya, tadi saya sudah contohkan. Itu otot yang kecil-kecil, otot yang besar juga. Di sini ada pollicis lumborum di sini, lalu memendek salah satunya, menyebabkan pinggul naik ke atas dan sebagainya. Nanti akhirnya line ini berubah kan? Atau ada iliopsoas di depan sini. Dia narik ke sini sehingga dia menarik ke sebelah kanan. Dan yang kalian sudah sini kan, dengan kecenderungan kita banyak duduk, iliopsoasnya akan lebih memendek. Ini rasionya. Ya, pengaruh nggak ke tulang belakang? Pengaruh. Jadi banyak yang bisa kita kerjakan untuk kasus ini. Jadi kalau misalnya kita sering ketemu nih pasien nanya, kan diskusnya bandel udah keluar Pak, emang bisa dibenerin? Ya, tidak cuma fokus ke bandel sendinya, tapi organ sekitarnya. Oke. Satu. Yang kedua, tadi kan saya sudah angkat tentang apakah ini menjadi penyebab utama. Ya, jangan lupa kasus pada otot yang spasme lalu terjadi iskemik itu menyebabkan pain. Makanya kalau tindakan sederhana dengan masas daerah yang lokal yang spasme aja itu sudah sangat membantu. Ya. Oke. Sip. Ada pertanyaan sampai sini? Oke, saya absen ya. Alivia, Azahra, Hadir, Pak. Sinara, Alma, Hadir, Pak. dulu coba. Hadir, Pak. Virgita, Ustaz Naini, Hadir, Pak. Rika, Hadir, Pak. Ira Rahma, Hadir, Pak. Dian Huria, Nabila Nur Hikmah, Hadir, Pak. Almadisya, Hadir, Pak. Bila, Hadir, Pak. Jaul Husna, Hadir, Pak. Muhammad Reza, Hadir, Pak. Nabila Nur Awaliyah, Hadir, Pak. Hildo, Hadir, Pak. Nahdia, Hadir, Pak. Dinda Ilma, Hadir, Pak. Rafiko, Hadir, Pak. Ida, Hadir, Pak. Nuha, Hadir, Pak. Andini, Hadir, Pak. Asnur, Hadir, Pak. Laila, Hadir, Pak. Afisa, Hadir, Pak. Vanessa, Hadir, Pak. Golda, Hadir, Pak. Nur Ismi, Hadir, Pak.
Lutfia, Hadir, Pak. Clara, Hadir, Pak. Nabilah Putri, Hadir, Pak. Sabrina, Eka Fitriani, Paras Nabil, Hadir, Pak. Nurul Puspa, Hadir, Pak. Al Abrar, Yunita Rahayu, Hadir, Pak. Muhammad Alif, Hadir, Pak. Bayu Aji, Hadir, Pak. Nabil, Hadir, Pak. Safitri Eka, Hadir, Pak. Raden Safira, Hadir, Pak. Alko Adi, Hadir, Pak. Inas, Hadir, Pak. Faina, Tinawati. Hadir, Pak. Terima kasih. Oke, kita lanjut. Nanti Paras ada di situ ya, Paras. Rabu kita full bisa nggak ya, Paras? Kenapa, Pak? Jadi Rabu kita ada yang ke kampus kalau bisa. Paginya kita FTB, sorenya kita FTC, lalu kita akan bahas yang banyak praktikumnya, ya. Yang banyak Untuk praktikum. perwakilan ke kampusnya berapa orang ya, Pak? Kan total berkumpul 5 orang ya. Saya sama Bang Alam, sisanya silakan. Oke, Pak. Kalau bisa mungkin laki-laki 1, wanita 2 biar praktek. Gitu. Boleh. Nanti Baik, tolong di grup. Maaf Pak, tadi saya absennya karena lagi connecting Pak. Oh gitu, nanti kita. Nanti di grup tolong di list kita mau review apa gitu kan, review apa yang mau kita kerjakan, apa yang mau dipraktekkan. Yang kritikal itu kan spine, kayak menotari pada spine gitu kan, itu kritis. Maksud kritis dalam arti kata kesalahannya berisiko gitu kan. Kalau kamu melakukan latihan-latihan di yang sifatnya aktif Pak dan sebagainya, jauh lebih aman lah dibandingkan kamu melakukan mobilisasi di spine. Ya. Oke, sampai mana tadi? Sampai hubungan antara otot tulang belakang dengan ini ya. Oke, mikrotrauma berulang. What's mean mikrotrauma berulang? Jadi ini Bapak. Ya. Maaf Pak, kita absen yang foto dulu ya Pak. Oke, ya teman-teman kita on cam dulu ya. Di sini masih ada Inas, Alif, Aba, Reza belum on cam, Golda. Oke. Oh iya, Alif ke toilet. Jadi nggak apa-apa. Oke, slide pertama. 1, 2, 3. Slide kedua. 1. Sudah Pak. Oke. Sip. Terima kasih Pak Iman. Ya. Oke. Mikrotrauma berulang, saya suka bilang minor digit injury. Cedera berulang yang minor. Kalau yang major itu kan bisa jatuh prak gitu kan major. Kalau minor seperti apa? Contoh kita lihat di leher. Kalau kita swing head forward seperti ini, emang ini trauma.
Enggak kalau sebentar, tapi kalau terus-menerus trauma. Bayangkan kalau diskus kamu ditekan terus-menerus, bisa jadi dia akan menjauh keluar. Lalu ada namanya muscle imbalances, apa namanya, dulu banget tentang muscle imbalance. Imbalan muscle, ya, itu sangat penting. Kamu buat alignment yang tengah aja, kanan kiri depan belakang itu sesuai dengan kerjanya, itu sudah sangat membantu. Ya. Jangan lupa benar, mobilisasi manipulasi itu susah, benar sekali. Tapi paket manual terapi itu ada therapeutic exercise-nya, bukan cuma mobilisasi dan manipulasi. Ya. Pun kamu tidak bisa melakukan manipulasi, which is high grade dan juga specialist area gitu, kamu bisa melakukan banyak tindakan untuk latihan yang sifatnya hand on, ya, untuk grade ini, dan itu sangat membantu dibandingkan kamu cuma melakukan, mohon maaf, US aja, MWD aja, enggak kelar-kelar, jujur aja, kasihan pasiennya. Sekarang kamu touch, the power of touch gitu, karena kita hunger of touch ya, orang tuh suka disentuh, tanda kutip sebenarnya prinsipnya, itu sudah bikin relaxing dan sudah bikin, oh iya benar, ini saya ditangani. Nanti kamu kalau diperiksa juga seperti itu, temuin pasiennya, dengerin, ngobrol, dan touch. Bahkan kalau misalnya saya di sini sakitnya, kamu cuma bilang, oh di sini ya, oh iya, aku itu udah ser. Kadang-kadang kasus yang tadi saya datang lalu ngobrol aja, udah pulang gitu doang. Oh iya sakitnya di sini, oh iya nanti gini ya gitu. Last day ada orang datang bahkan dari Surabaya, datang beneran dan itu nggak appointment gitu. Saya udah sampai Subang, saya mau datang ke dari mana, dari Nganjuk gitu kan. Jauh amat itu, ngapain gitu kan istilahnya. Tolong di touch pasiennya, dilatih pasiennya. Di genetik, saya nggak begitu suka banget dengan kata genetik, mungkin juga karena bentuknya sesuai genetiknya, tapi kalau misalnya semua tentang genetik, maka semua kasus degeneratif itu kan nanti dari sebelumnya, ya. Berarti semuanya kena, memang semua juga akan kena sesuai dengan genetik. Angkat beban berat dengan posisi yang salah, itu kan injury ya, major injury. Oke, ini tesnya. Oke, sekarang saya balikin lagi. Kasus nyeri ischialgia atau brachialgia banyak nggak pada kulit-kulit panggul atau tenaga konstruksi, apa namanya, tukang bangunan? Itu lebih rendah dibandingkan orang dengan sedentary lifestyle yang di kantoran atau kita-kita. Pertanyaannya, kita manggul-manggul sebanyak apa dibandingkan mereka? Ya, banyakkan mereka kan? Ternyata ini lebih dominan menyebabkan kasus degenerasi. Udah pasti wajib, semua orang makin umur makin terjadi this problem. Ya. Gaya hidup, terutama sedentary lifestyle, lalu sedentary dengan prolonged sitting atau static position. Static position ini misalnya berdiri lama saja. Ya, ada banyak pasien saya yang bekerja di pabrik yang memang harus berdiri, dan berdirinya, oh bayang, dia standing gitu, lalu mesinnya di sisi sebelah kanan, berarti dia akan ke kanan terus kan? Dia bilang, bapak nggak bisa pindahin aja ke sana. Oh iya ternyata gitu. Tolong, static position. Berarti ujung-ujungnya tekanan di diskusnya tidak sama kan, kanan dengan kiri, dan juga kerja ototnya juga tidak sama tekanan dengan kiri. Ya. Oke. Ini menjadi konsentrasi. Jadi jangan cuma ngeliat, wah ini angkat berat. Oh iya, angkat berat, tapi kita harus berpikir muscle-nya gimana, are you ready with the muscle gitu kan. Kalau cedera itu karena kita muscle-nya nggak terlatih,
Makanya latihan itu bukan cuma buat atlet, tapi juga wajib latihan tiap hari. Oke, what is falsa manuver? Falsa manuver yang pernah kita ngomong juga di stroke, ngeden gitu. Saat ngeden, tekanannya meningkat, maka dia akan menekan syaratnya, akhirnya nyeri. Ya, ini tes-tesnya. Oke. Karena dia adanya ini apa namanya? Kamu harus tahu, tapi yang paling gampang adalah gini. Nerve-nya itu ada di mana? Di belakang kan? Belakang mana? Bukan cuma belakang doang, ini belakang, ini AC posterior. Ini belakang samping. Jadi posterolateral. Ya. Kalau ingin memprovokasi disknya untuk terjadi penekanan pada sarafnya, kalau dia adanya ini sebelah kiri ya, kan gini ya, kiri, ini sebelah kiri. Kalau kita mau memprovokasi diskus yang sebelah kiri, berarti kita lakukan bending ke kanan bawah. Jadi saya ambil yang layar aja. Oke, coba semuanya ikuti saya. Oke, kita memprovokasi saraf yang sebelah kanan saya. Adanya kan di posterolateral. Berarti kita akan melakukan gerakan ke kiri bawah. Diapain lagi? Boleh di stretch. Look at me. Lihat saya dulu. Kelihatan nggak? Kepala saya kelihatan nggak sih? Bawah. Lalu saya melakukan provokasi, tekan. Lalu jangan ser. Nah, kalau lakukan seperti itu, berarti sangat mungkin terjadi this problem. Andini salah itu Andini. Coba kita lihat ke Andini. Oke, coba Andini. Iya, Mbak. Lakukan aja, nggak usah lihat kamera. Terus tekanannya Andini. Tekan. Nggak ada itu. Udah. Jadi bentukannya, ini kamu dudukan ya. Kita dulu lutut kamu sebelah kiri, kamu lihat ke sebelah kiri itu, bahwa jangan dikerjain dulu. Provokasinya itu menekan ke arah ini. Jadi kalau kamu sendiri, kamu akan pegang ini kepalanya, ini pasiennya ya, bukan kita. Lalu kamu sekarang coba arahnya dulu semuanya, ke kiri bawah, semuanya. Oke, sekarang kamu tekan untuk tambahin lagi. Masih kurang juga, kamu tekan provokasi untuk dan kebalikannya ke kanan bawah. Berarti kita mau tes diskus yang sebelah kiri, lalu stretch lagi. Berarti kebayang tuh diskusnya makin keluar, masih nggak keluar, kita provokasi. Ya. Tapi tes ini dilakukan tes pada awal ya. Kalau tes pada awal ini semuanya nyeri. Ya, tes pada awal biasanya dia ekstensi dan aplikasi dulu. Oke. Note-nya lagi, kasus pada akut this problem, semua gerakan nyeri. Nah, ini clue-nya, clue klinisnya. Semua seharusnya kan kalau misalnya kenanya di problem di sebelah kiri, saat kita melakukan ekstensi 3 dimensi, itu berkurang kan? Kalau kena di sebelah kanan, ekstensi 3 dimensi, itu berkurang. Tapi kalau kasusnya akut this problem, gini pun sakit. Oke. Bagaimana jika itu karena spur? Spurnya di mana? Kalau spurnya di korpus aja di belakang, maka ekstensi akan lebih sakit. Spur di belakang samping atau di faset, maka ekstensi 3 dimensi sakit. Ekstensi 3 dimensi di belakang sakit. Dan kebalikannya, saat fleksi 3 dimensi berkurang nyerinya, maka kita curigai itu SA atau OA di kanan. Ekstensi fleksi 3 dimensi kiri nyerinya berkurang,
sangat mungkin oh itu OA atau SA. Clear. Dan itu bisa jadi treatment kamu seperti itu. Ya. Sampai sini nyambung nggak? Oke. Bagaimana dengan lumbal? Sama. Kalau memprovokasi lumbal sebelah kiri this problem, nah kamu melakukan fleksi dan ke arah kebalikannya. Kalau yang kiri berarti kita kayak gini. Ini sebelah kanan, maka saya akan tekuk ini ke depan dan ke depan kiri dan kebalikannya. Oke, saya cek ya. Ini nggak ada yang nanya, takutnya bingung. Di depan saya ada Viola. Viola, bagaimana caranya kamu memprovokasi OA lumbal sebelah kanan? Gerakannya kemana? Ke kiri. Apa ke kiri mana? Kiri bawah. Memprovokasi. Ke Memprovokasi artinya makin membuat keluhan. Oke. ke kanan ditekan. Oke, nggak clear. Di sini ada apa? Dial Husna. Ayo. Memprovokasi OA lumbal sebelah kanan. Sebelah kanan ya. Berarti side bending kanan ya Pak berarti. Posisinya dia di belakang, berarti dia pasti ke ekstensi kan? Kalau misalnya dia kanan, berarti 3 dimensi ekstensi kanan. Sederhana itu. Kalau mau merilis, mengurangi gejalanya, berarti fleksi 3 dimensi kiri. Itu OA ya, OA dan SA ya. Oke, sebelah saya ada Dira Rahma. Bagaimana kamu memprovokasi this problem pinggang kanan? Provokasi problem. Berarti karena dia saya harus fleksi ke depan, terus kalau dia kanan, lateral fleksi kanan, Pak. Fleksi. Manisha, coba bantu. This problem pada lumbal kanan. Problem lumbal kanan berarti Diskusnya ya, diskus. ikut berarti fleksi Pak. Fleksi ke lateral kanan kiri. Iya. Kamu bisa bilang fleksi 3 dimensi ke kiri. Fleksi 3 dimensi ke kiri berarti ini kan 3 dimensi, bukan cuma fleksi ke depan doang, tapi ke arah kiri. Bayu, bagaimana memprovokasi kasus pada OA lumbal kiri? OA lumbal kiri ya Pak? Berarti fleksi 3 dimensi ke kanan. Provokasi. Oh, provokasi. Ya, berarti ekstensi 3 dimensi ke kiri, Pak. Ya, betul. Kamu cukup bilang di 3 dimensi ekstensi kiri. Ya. Nabil, kasih saya contoh merilis atau mengurangi keluhan pada gangguan diskus lumbal kiri. Oke. Kalau mau ngerilis berarti posisinya kita fleksiin lumbalnya, kemudian kita ke kanan, Pak. Oh, itu provokasi namanya, Nabil. Oh, itu provokasi. Kalau Provokasi berarti menambah keluhan. Kalau mengurangi keluhan, ke arah mana? Ke arah sebaliknya, Pak. Ke kiri, berarti ke arah kanan, Pak. Oke, ngaco nih. Oke, saya ulangi lagi ya. Oke, Yang Pak. pertama adalah memprovokasi. Kalau ternyata makin jadi, berarti itu
memang kasusnya. Memprovokasi kasus pada this problem pasti arahnya ke fleksi. Tinggal apakah fleksi 3 dimensi kanan atau fleksi 3 dimensi kiri. Ya. Memprovokasi kasus OA dan SA semuanya pasti ke ekstensi, ke belakang. Apakah ekstensi 3 dimensi kanan atau ekstensi 3 dimensi kiri. Sampai sini nyambung. Kenapa provokasinya seperti itu? Kalau diskus, kalau kita kedepanin, dia akan makin nonjol kan? Akan menekan saraf. Kalau OA, makin kita tekan, makin menekan saraf. Ya kan? Itu provokasinya. Tinggal bagaimana mengurangi keluhannya. Ya berarti kebalikannya. Kalau diskus, pasti ke arah belakang ekstensi. Apakah ekstensi 3 dimensi kanan atau ekstensi 3 dimensi kiri. Kalau OA atau SA pasti fleksi. Apakah fleksi kanan atau fleksi kiri. Nggak usah dihafal, yang penting paham konsepnya. Nabil, clear nggak Nabil? Clear, Pak. Makasih, Pak. Maaf tadi. Heldo, Iya, Pak. Heldo, bagaimana kamu memprovokasi diskus servikal kanan? Kalau untuk cervical kanan bisa diversikan ke ekstensi ke fleksi 3 dimensi kanan gitu, Pak. Ulangi. Fleksi 3 dimensi ke kanan, Pak. Kan kenanya kan kanan juga, Heldo. Ke kiri maksudnya, Bapak. Maaf. Ya, fleksi 3 dimensi kiri. Oke. Nabila Nur Awalia, bagaimana kamu mengurangi gejala this problem pada servikal kanan? Berarti ekstensi ke kanan, ekstensi kiri, Pak. Ekstensi 3 dimensi kiri. Enggak dong, ekstensi 3 dimensi kanan. Kan adanya di kanan. Oh iya, Pak. Kan dia masuk. Provokasinya kebalikannya. Ininya balikannya sini. Oke. Nanti kalau yang nggak ngerti dong diskusi sama temannya ya. Oke, sebelahnya ada Vanessa. Vanessa, bagaimana memprovokasi memprovokasi OA pada servikal kiri? Berarti di ekstensi sebelah kanan, no? Kemana? Kan di kiri, berarti diekstensiin, Pak, ke arah mana? Kalau kiri berarti ke arah kanan, Bang. Enggak dong, ke arah kiri juga. Ke arah kiri, iya, ke arah kiri. Kamu cukup jawab ekstensi 3 dimensi kiri. Ekstensi 3 dimensi kiri. Oke, sip, saya kasih waktu setengah menit untuk memilih satu kasus, nanti kita lihat masing-masing. Dan saya sebutkan lalu praktekan, saya mau melakukan provokasi ini, saya melakukan mengurangi gejala ini. Oke, siap-siap setengah menit. Siap. Ayo, Nuha. Sebutkan apa yang mau kerjakan. Saya mau Kamu kenapa pakai masker, Nuha? Saya lagi di rumah sakit, Pak. Lagi nungguin adik saya. Oh gitu, bersehat ya. Oh iya. Ya. Saya Terus, mau iya. itu, Pak. Provokasi servikal yang sakit sebelah kiri. Provokasi apa? Kasusnya apa? Kasusnya this problem sebelah kiri. Oke. Caranya? Berarti 3D fleksi ke arah kanan. Habis itu dikasih tekanan gitu ke bawah, Pak. Dan kompresi. Oke, thank you. Tip, sebelah saya ada Kasnur. Silakan.
Kasur mau apa? Arum, this problem di cervical kanan, Pak. Oke. Berarti provokasinya itu di tiga dimensi fleksi kiri. Oke, praktekkan kayak gimana? Berarti dia gini terus dikasih tekanan ke bawahnya, Pak. Oke, good. Nabila Rizka, Fatih. Iya, Pak. Yuk, kamu apa? Kalau provokasi OA lumbal ke kanan, berarti diekstensiin ke kiri. Ekstensiin Oke, gimana? ke kiri. Oke, good. Paras. Iya, Pak. Paras. Iya, Pak. Ayo, camnya on. Ayo, apa yang kamu lakukan? Kalau mau yang di problem sebelah kiri, berarti diekstensinya ke kanan, Pak. Nah, kok jadi ngaco begini kamu? Saya udah bener-bener semua. Ulangi coba. Iya, kalau di problem lumbal sebelah kiri, ekstensinya Lumbal ke... sebelah kiri. Iya. Enggak lah, ngaco lah. Semua di problem pasti fleksi, nggak mungkin ekstensi untuk provokasi. Ya, coba pikirkan lagi, nanti belajar lagi. Reza. Iya, Pak. Yuk, siap, kamu apa? Saya mau problem lumbal sebelah kanan, Pak. Oke, sip. Yang kamu Saya kerjakan? ingin fleksi 3 dimensi, ya, sebelah kiri. Oke, Ini. sip. Smart. Good answer. Apa lagi yang belum? Mufidah Zahra. Iya, Pak. Saya itu, Pak, OA lumbal, provokasi OA lumbal sebelah kanan, berarti dia 3 dimensi fleksi ke arah kiri. Balik dong, arah kanan, karena di kanan. Iya, provokasi, iya, Pak. Provokasi. Oke, sip. Kalau misalnya kamu kirim nggak terprovokasi itu nggak makin jadi itu kurang lah, minimum kurang. Kalau pas sebelah kiri dia bisa aja lepas jadinya kan. Oke, sip. Kita lanjut. Tolong dipelajari lagi ya. Oke. Nanti intervensinya hampir sama dengan intervensi buat rilisnya. Kasus this problem lebih banyak ke arah ekstensi, kasus OA dan SA lebih banyak ke arah fleksi. Ya. Nanti mudah-mudahan kita belajar juga tentang indirect. Alma ingetin saya, Alma ya. Indirect action. Sudah pernah saya praktekkan dulu ya. Direct action. Posisinya posisi fleksi dan ekstensi. Oke. Loh. Terus apa kabar dengan torak gitu kan? Memang tidak ada kasusnya. Ada tapi jarang sekali. Apalagi torak itu lebih stabil ya. Dia punya rib cage, terusnya diskusnya juga lebih sedikit ya dibandingkan cervical dan lumbal. Lihat dia diskusnya lebih luas, ini lebih luas, ini sedikit kecil-kecil sekali karena dia bukan organ yang mobile sekali ya. Sedangkan lumbal dan cervical lebih mobile. Nah, ini punya FT-nya pasti awalnya ini dulu, nyeri dulu ya.
Oh iya. Al, ingetin ya Al, bagaimana dengan nyeri menjalarnya? Sama dengar saya? Iya, Pak. Oke, kita akan ngomongin ULTP, upper limb tensile test, sama buat nyeri menjalarnya. Oke lah. Oke, apakah itu brachialgia atau ischialgia, maka konsepnya hampir sama secara umum ya. Harus bedakan antara apakah itu disc problem atau pada osteofit, adanya osteofit. Oke, ini tidak termasuk dalam listesis ya. Kalau piriformis syndrome saya sudah ajarin ya. Sudah, Pak. Sudah. Tambahin lagi nanti ke praktek nanti. Untuk rilis piriformis. Kalau di kelas biasanya saya pakai jarum nih. Kalau ada laki-laki yang model mau dibuka, kita pakai jarum. Langsung di situ buat contoh aja. Oke, thoracic outlet syndrome. Ini ada yang keluar di sini, di vertikal, di radikulernya. Lalu kita sudah belajar tentang plexus brachialis. Ya. Lalu di sini ada bisa penekanan apakah karena otot. Jadi kasus outlet ini outletnya itu bisa kasus saraf, bisa kasus arteri, atau kasus pada vena. Ya, dibedakan itu. Gejalanya sesuai dengan apa yang terkena. Contoh, kalau misalnya dia kenanya ke saraf, maka ada tanda-tanda kasus pada saraf. Kalau gangguannya di vaskular, maka ada gangguan di vaskular. Seperti itu. Misal, kalau ada kasusnya adalah neuro, maka tidak ada gangguan vaskular kayak udem dan sebagainya. Ya, maka dia akan ngomong kompresi struktur neurovaskular. Ya, apakah neuro atau vaskular itu dibedakan. Tapi rata-rata secara umum neurovaskularnya terkompresi karena otot yang spasme. Ini yang paling gampang. Ya. Paling gampang. Jadi spasme, maka kebayangkan intervensinya kasus muscle apa sih gitu kan yang kita bisa kerjakan. Nah, kalau bingung nih, oh ini apanya ya? Ini rata-rata kan karena muscle. Yang parah-parah biasanya kasus ada bisa ada fraktur pada klavikula. Nah, tapi itu kan jelas gitu ya. Kami jelas karena itu. Ya. Faktor kongenital pada termasuk servikal oke, berarti atau scalenus ya, tentang scalenus nih. Postur trauma. Apa postur yang buruk? Yaitu pada protracted, ya, protraksi terus menerus. Ya, bisa ada spasme di sini. Ini paling banyak. Ya. Saya udah ceritanya ada seorang mahasiswa berusia 20 tahun yang sudah lama sakitnya, bahkan di MRI di cervicalnya tidak ditemukan apa-apa di cervicalnya, di lehernya, bahkan dianggap males gitu loh kan, capek, gampang capek dan sebagainya. Ternyata dia kena thoracic outlet syndrome. Kita periksa dan progresnya bagus banget. Ototnya apa sih namanya, ototnya makin baik. Sama di kelasnya entrapment. Kamu lihat aja nanti. Provokasinya seperti apa sih? Semua yang sifatnya paling gampang makin menekan, makin memprovokasi gitu kan. Ini kan banyak nih, stage macam-macam gitu kan. Kan kalau kamu mau berisi tentang entrapment, maka kamu akan entrap aja lagi.
di beberapa kasus gerakan merilis membuat keluhan, apalagi yang baru. Tapi case yang lain kalau dirilis dia akan berkurang. Ya, sederhana itu. Ini cardiac posture. Jelas? Ya, semakin dia drop and protract, maka dia akan semakin penekan di sini. Dan itu semua trennya seperti itu. Kamu tahu nggak? Saya ngomong seperti ini, kamu ngapain sih kok postur kamu kayak begini dan begini gitu, tangannya ke depan. Dia langsung ketawa. Kenapa? Karena dia main diam sambil telentang dan begini. Sederhana itu. Ada kasus lagi, saya bilang, kok ini posturnya kayak orang penjaga tol zaman dulu ya, yang begini terus gitu kan. Ternyata suka belajar dan tangannya jauh gitu kan, melihatnya gini. Unik-unik aja gitu. Dan masyarakat umum menganggap itu apa sederhana aja kan gitu doang gitu kan. Tapi ternyata efeknya wow. Oke. Misalnya udah aja. Pokoknya semua case yang bisa merilis. Lalu kamu boleh yang dulu tuh kita belajar tentang MIT ya. Reciprocal kah? Apakah post isometrik kah? Atau kamu post contraction stretch? Sederhana seperti itu. Ada pertanyaan? Pak, saya mau bertanya. Oke, sip. Tapi ini terkait home program. Jadi saya nemuin kasus ada pasien dikasih diduga tuh dis problem. Terus disaranin sama fisioterapi atau tenaga klinis, kebetulan itu datangnya bersama, jadi kebetulan ada dokter sama fisioterapi. Disaraninnya itu saat tidur itu menggunakan papan. Itu sebenarnya berpengaruh atau gimana ya Pak? Ini realnya siapa nih? Kalau kamu boleh jelasin. Ini tante saya kebetulan. Oke. Apa sih hubungannya dengan papan dengan this problem gitu ya? Ini bagus banget pertanyaannya, Phil. Tidak butuh papan. Ya, kita butuh bed yang firm, yang padat aja. Saya kasih contoh yang saya punya ya. Ini bed saya. Ini kita bilang rebonded 70%. Itu sudah cukup karena dia keras. Kalau saya tekan nggak empuk kan, nggak meresap ke bawah. Karena kalau dia ke bawah maka alignment tulangnya berpengaruh. Tapi tidak juga pakai papan. Wow, kasihan banget, udah nggak zaman banget. Nah, terus kalau misalnya kamu tahu konsepnya tentang this problem, kira-kira lumbalnya mau diapain? Diflexin apa diekstensiin? Ekstensiin, Pak. Ekstensi. Oke. Apa yang kamu bisa kerjakan agar dia ekstensi? Yaitu sederhana ini. Kamu suruh terentang dan kamu kasih handuk di belakang pinggang, udah ekstensi. Sederhana ini, kamu kasih handuk di sini dan kamu taruh di sini, itu udah ekstensi. Gampang kan? Gampang banget tahu konsepnya. Itu ada penelitian tentang ganjalan handuk pada leher dan pinggang ada. Pernah dengar tentang McKenzie exercises? Ya, McKenzie exercises itu salah satu sejarahnya adalah pasien itu menunggu di luar di bed dan dia posisinya ekstensi. Lama nunggu baru tangani. Selesai dia nunggu karena dia sakit posisi ekstensi ternyata membaik. Nah, yang saya ajarkan untuk mengajar logiknya. Oh, ini ternyata membuat disk problemnya terjadi migrasi, itu kan langsung migrasi. Ya, makanya apa namanya? Harus tahu ini dari mana. Ya, Clara. Okay, very good question. Oke. Terima kasih, Pak. Sekarang saya mau kesempatan untuk berpikir setengah menit.
Bagaimana jika pasiennya terjadi this problem plus OA dan SA? Apa yang kamu mau kerjakan? Pikirkan setengah menit ya. Nanti saya tanya. Oke. Siapa yang mau jawab? Yuk, kasih pendapat. Halo, masa nggak ada yang berani? Ditunjuk aja. Kayaknya itu nggak sih Pak, kita nge menangani yang this problem dulu. Karena? Kalau saya sih mikirnya karena menyangkut saraf sih Pak, cuman karena menyangkut saraf kalau saya mikir. Oke. Apakah kasus OA dan SA tidak mengenai saraf? Lihat, teman-teman. Kenapa kayaknya? Hah? Kena saraf juga. Nah, juga sarafnya kan? Jawabannya Alif bisa jadi benar, bisa jadi salah. Tapi reasonnya salah. Oke? Karena OA dan SA juga bisa kena saraf. Kalau dia ada kapur di sini, ya kena saraf. Ada kapur di faset, kena saraf. Tapi nice try. Ayo. Oh, Afisa ada ya? Afisa jawab Afisa. Kalau saya malah OA-SA-nya dulu Pak, mungkin bisa kita kurangin nyerinya dulu gitu, baru ke this problem. Apakah this problem tidak menyebabkan nyeri? Menyebabkan juga sih Pak. Oke, nice try. Siapa sih yang belum di sini? Sabila Nur Hikmah belum? Ayo jawab. Sabila. Menurut saya habis problemnya dulu, baru buat mengurangi nyeri sama yang kayak Alif tadi Pak. Nah, tadi kan saya sudah bantah. Dua-duanya menyebabkan nyeri dan dua-duanya bisa menekan saraf. Ayo, Nahdia, Nur. Kalau menurut saya yang OA sama SA dulu Pak, untuk biar ngurangi nyeri dulu.
Kan jadi bantah tadi. Oke, Rifka. Menurut saya di problem dulu Pak. Soalnya kalau misalkan OA, SA itu kan bisa karena osteofit Pak. Jadi kalau misalkan osteofitnya masih belum parah, jadi perbaikin yang di problem dulu Pak. Oke, Mas Rai. Vanessa. Menurut saya di problemnya juga Pak, gitu Pak. Baru OASA-nya. Kenapa? Kalau menurut saya di problemnya dulu Pak Kenapa? Karena apa ya? Lebih saya juga masih bingung sih Pak. Oke. Very good question. Bagus jawabannya. Memang kalau ada pilihan antara this problem dengan OA dan SA, maka kita akan prioritas untuk this problem. Kenapa? Karena secara degeneratif semua orang akan lebih terjadi pengapuran dibandingkan semua orang akan terjadi this problem. This problem banyak diprovokasi oleh kasus trauma. Paham? Jadi bisa jadi orang dengan usia muda punya this problem tapi nggak punya OA. Kalau dia ada OA berarti dia penuaan dini dia. Ya, walaupun this problem merupakan tanda penuaan, tapi anak orang muda juga bisa terjadi this problem. Tapi orang muda sekitar kamu ya bukan saya sih mungkin udah ada osteoartritnya. Usia 20-an seharusnya tidak ada osteoartritnya. Ya, tapi usia di atas 40 sangat mungkin ada osteoartritnya. Tapi usia 20-an sangat mungkin terjadi this problem jika dia traumatis. Ya, maka kamu akan memilih penanganan pada this problem. Jika dua-duanya severe, maka kamu melakukan rilisnya ke arah kranial atau ke arah distal. Paham saya? Kan kita pilihannya ekstensi atau fleksi. Jika dua-duanya bermasalah, maka kita tarik aja ke arah kranial atau ke arah distal untuk lumbar. Jadi dua-duanya rilis. Ngerti ya? Kalau kita rilis dua-duanya ke arah, anggap ini kepala saya, ini kaki saya, maka kalau saya tarik ke sini, maka tetap aja lepas juga kan tangannya. Begitu juga jika terjadi listesis. Listesis ada catatan khusus ya. Kalau misalnya ada listesis, this problem dan osteoarthritis, maka your priority is listesis. Karena lebih berbahaya. Oke. Kalau ada infeksi, listesis, SAOA dan this problem, maka prioritaskan infeksi. Dan kasus-kasus yang lebih sedikit lagi. Tumor, macam-macam itu lebih sedikit lagi ya. Yang paling banyak kan yang di sini. OA, SA, this problem, listesis. Itu jauh lebih sering dibandingkan yang lain-lain. Oke, itu pembelajarannya. Ada pertanyaan sampai sini? Bapak, saya mau bertanya. Oke, siap. Kalau yang this problem itu provokasinya perlu pakai kompresi gitu? Nggak dengar, saya nggak dengar. Kalau this problem itu provokasinya perlu dikasih kompresi juga nggak? Yang di Kalau lumbar. misalnya kamu, apakah perlu semua dilakukan kompresi? Kalau ternyata dengan gerakan aktif saja, jadi aktif dulu kan. Kalau misalnya urutannya apa? Pertama apa? Aktif, pasif, dan resistif kan. Semua pemeriksaan muskulasel kan itu dulu ya. Kalau aktif saja sudah terprovokasi, udah selesai. Kalau tidak bisa, kamu kasih stres dan pasif. Sudah muncul, sudah selesai. Nggak muncul juga, kasih kompresi. Ya, tapi tidak diawali dengan fleksi ya, jangan lupa ya. Semua diawali dengan ekstensi dulu ya. Oke, terjawab? Ya? Terjawab, Pak. Iya, Pak. Sudah. Yang lain? Makasih, Pak. Kasih, Pak. Ini siapa yang leave room?
Ini saya record dulu ya. Abra, itu. Ini. Ini luar. Halo. Oke, kita omongin selanjutnya ya, tentang nih, ini juga sering. Ini rumus-rumus lainnya. Oke, yang utama adalah vertigo, ya. Yang paling banyak intervensi adalah ini. Ini migrain mungkin lebih ke tension headache, ya. Tension headache. Oke, kita ngomongin tentang vertigo. Vertigo, jadi di fisioterapi itu ada guideline, guideline buat intervensi. Vertigo itu saya yang buat deh di neuro. Ini namanya kinesemia cerebral. Kalian cowok-cowok tahu nggak ada water pass kalau kita lagi bikin bangunan? Water pass itu bikin itu di tengah gitu kan. Nah, organ vestibular, keseimbangan kita itu salah satunya di sini. Kita tahu posisi kita ada di kanan, kiri, ke belakang, ke depan. Itu di sensor di sini. Lihat bentuknya unik banget. Nah, ya, dia mendetek oh ini apakah kanan, kiri dan sebagainya. Ya, lalu ada vestibular nerve sampai ke sini. Tapi informasi seperti ini. Misalnya gini, kalau kita sedang berdiri, lalu kita ke sebelah kanan, di kanan saya, kepala kita apakah ke kanan juga? Enggak, kita akan tetap di tengah. Begitu juga saat kita ke kiri. Saat kita ke depan, kepala kita akan naik. Ke belakang, nggak mungkin kepala kita ke depan terus kita begini. Kecuali memang disuruh ya. Kita ke belakang, kecuali disuruh kita akan begini. Tapi secara postural kita akan tetap ke tengah. Ya. Di pelajaran stroke saya pernah ngomong tentang kontrol postural dan refleks postural, di mana postural itu dikontrol di subkortikal, ya, di bawah korteks, bukan di korteks. Tapi gerakan disadari yang volunteer kayak tangan dan sebagainya itu dikontrol oleh korteks. Makanya tangan kita saat kita melakukan gerakan itu kita mau, nggak pernah tangan kita gerak-gerak sendiri gitu kan. Tapi postural, saya nggak nyuruh badan saya tegak, itu sudah tegak sendiri. Walaupun bisa juga dilakukan oleh organ korteks. Misalnya saya mau tegakin, ini kan korteks. Ya, tapi kalau posturnya seperti ini anak saya begini, duduk, dia tidak menyuruh badannya duduk. Paham? Tapi kalau saya bilang, tegakin nggak? Tegakin. Nah, ini korteks. Oke? Dari teori-teori ini, silakan dibaca, tapi saya mau kasih tahu bahwasanya kasus pada vertigo itu erat sekali dengan postural, leher, dan bahu. Saat kamu sering melakukan posisi seperti ini misalnya, itu informasi di kinesemia cerebralnya kan agak kacau dengan posisi tengah gitu. Dan saat dia berpindah, langsung, oh ini nggak tengah. Ya. Nah, ini saya mau mengajak bagaimana peran fisio untuk kasus ini. Jadi nanti kita akan banyakkan lebih pada mengurangi spasme di lehernya, membuat alignment-nya. Lalu satu lagi latihan-latihannya adalah habituasi namanya, pembiasaan untuk melakukan gerakan-gerakan. Udah biar keluar rumah, jangan di rumah terus. Nah, ada habituasinya, ya. Ini dan sebagainya. Reposisi kanalik, jadi dia di elektrolit di semicerebralnya, melatih keseimbangan, jadi bentuk sensor vestibular, ya, ini dan sebagainya. Kasus
Vertigo yang severe itu bahkan nggak bisa bergerak, dia diem aja. Kalau gerak pola pikir langsung zero muter dan sampai mual-mual muntah-muntah. Nanti kamu boleh intervensi dari mulai isometrik dulu, posisi terlentang, isometrik semua, terus belajar untuk dorong tangan saya, posisi India, baru yang lain-lain. Ini kan banyak manuver-manuver yang heboh-heboh ya, play manuver macam-macam itu yang heboh-heboh. Realnya itu dari mulai yang sederhana banget ya, dari mulai kita pasti siapkan ini dulu ototnya, lalu mulai bukan menengok, bahkan cuma melihat doang, kanan kiri atas bawah, atas kanan atas kiri, atas bawah kanan bawah kiri, dari mulai itu. Lalu mulai tengok kanan dan diam, tengok kiri dan diam, tunduk dan diam, dan posisinya terlentang. Itu realnya ya. Oke, baru yang heboh-heboh seperti ini. Oke. Tapi oh ya, ini kasusnya sebenarnya kita bilang neurootologi ya. Kasus vertigo adalah neuro dan kasus THT karena memang dia hubungannya dengan analis semisirkular. Ini Bendorf manuver itu juga advance gitu kan, karena nggak semua bisa pada awal-awal ya. Oke. Jangan distonnya dulu deh, distonnya vertigo, ada pertanyaan? Oke, saya ngomongin kasus distonia. Distonia, dis berarti ada masalah kasus, atau tonia, tonus, jadi tonus yang bisa naik turun. Ya. Apakah ini kasus neuro? Ya dan tidak. Ada juga kasus muskulo, distonia, kemampuan geraknya. Dia ada involuntary movement, ya, dari mulai yang sederhana, mulai gerak-gerak sendiri, ya, sampai yang mempengaruhi gerak fungsionalnya. Ini ada general dystonia, coba kita lihat. 영상을 보내주신 자료도 제가 한번 봤고, 지금 상태를 보니까 굉장히 심한 전신작용증 중 하나예요. Ya, ini yang severe ya dan general. 현재 나이가 몇 살인가? 이 증상은 언제부터 시작됐습니까? 약물 치료를 안 하신 지는 얼마나 됐습니까? 현재는 그럼 무슨 치료를 받고 계십니까? 어느 부위에 통증이 가장 심하신가요? 종아리 허벅지, 다리 근육 통증. 누워서 잘 때는 편안하게 자는, 누워 잘 때는 지기가. No symptom. Ya, practice asleep, no symptom. Progres ya.
치료받느냐고 고생이 많으셨습니다. 근데 지금 평균 엄마가 보기 한 몇 점 정도 돼서 타격은 치료 와서 하셨죠? 치료 결과를 만족하십니까? 네. Oke, kita ke visualnya aja. Ini kan berarti ada gangguan motor kontrol. Nah, kalau kamu udah belajar PNF, salah satu treatmentnya adalah melakukan kontrol pada gerak. Contohnya, yaitu pengenalan gerak dari agonis dan antagonisnya, dan juga melakukan gerakan isometrik. Oke, ini kan semuanya diskon gitu. Maka kamu bisa latihan untuk stay di sini, ya. Coba kalau lihat dari PNF-nya, gerakan apa yang bisa melakukan kontrol gerak dan pengenalan gerak, itu bisa. Ya. Kasus di klinis seringkali yang bukan general dystonia, lebih banyak pada cervical, ya. Banyak sekali. Dan banyak yang nggak bisa untuk melakukan itu. Misalnya dia melakukan gerakan ke arah sini terus gitu kan, maka kamu harus kasih informasi untuk kontraksi ke arah kebalikannya. Stay di sini, stay. Kamu gerak, suruh dengan korteknya untuk diam. Oke, kalau ada mau gerak lagi, stay di sini, kontrol, ya. Kita harus ambil gerakan involuntarnya menjadi volunteer dulu. Ya. Tapi kamu cek dulu, apakah geraknya kayak ini arah fleksi gitu kan, atau ekstensi dengan lateral fleksi, maka kamu harus melatih yang gerakan kebalikannya. Ya, itu konsepnya. Ini kan secara apa namanya naming, tapi sistemnya seperti itu. Jadi kalau misalnya arah fleksi aja, berarti kamu ada gerakan untuk kontranya adalah stay, isometrik ke arah kebalikannya, stay, gerak lagi dia, stay, tahan di sini, stay. Berapa lama sesering mungkin, maka treatmentnya 24 hour, nggak ada masuk saat tidur dia nggak dystonia. Beberapa tambahan elektroterapi karena dia overuse gerakan yang sama, kita kasih buat rilisnya, ya. Beberapa kasus juga saya kasih tapping buat aktivasi kontranya, misalnya dia ke sini, saya aktivasi ininya untuk ikut kontraksi, dan ini rilis untuk yang affected-nya, ya. Oke, coba kita lihat yang lebih sering lagi kasusnya. Oke, ini infeksi di FTB apa ya, waktu kita ketemu dengan pasien itu hari Rabu, saya udah pernah ngomongin juga, tapi yang saya mau angkat terutama kasus pada GBS saja. MS saya ada pasiennya juga, ini sebagai pengetahuan aja ya untuk ininya, tapi treatmentnya nanti seperti treatment kasus neuromuskular lainnya.
ke GBS saja. Oke, ini GBS. Salah satu kasus yang nggak banyak juga sebenarnya, jadi dia ada kasus infeksi dengan tipe-tipenya ya. Demyelinisasi sistem saraf tepi, dia saraf tepi, milinnya bermasalah. Kalau milinnya bermasalah kan saraf itu kan bekerjanya loncat gini. Nah, kencang. Ada inflamasi dan infeksi. Sifatnya kesannya kayak sentral karena misalnya bawah lalu atas gitu kan, itu kan kesannya kayak sentralis spinal ya, tapi sebenarnya bukan sentral tapi perifer yang nggak ditemukan spastik. Nah, ini tipenya banyak sekali, bahkan yang menyerang organ pernafasan. Saya pernah cerita yang menyerang organ pernafasan, saya punya pasien yang dependen dengan ventilator dan harus berpindah tapi tidak mau, akhirnya di perawatan biasa dan tidak tahu bahwasannya itu akan ya meninggal, beneran meninggal. Bayangkan aja orang pasien sadar tapi meninggal itu gimana rasanya. Oke, it's very good, yaitu ngomong tentang pernafasan. Kasus Guillain-Barré syndrome sangat lemah dengan pernafasan. Jadi karena resiko pneumonia sangat tinggi. Ya, jadi mulai breathing exercise dulu semuanya, terutama abdominal breathing ya. Yang utama adalah abdominal breathing. Abdominal atau diaphragmatic breathing. Ya. Lalu segmental breathing. Ya. Lalu deep breathing. Kalaupun nanti dicurigai ada lendir, maka postural drainase. Plus vibrasi, plus perkusi jika dibutuhkan. Lalu belajar huffing dulu, belum coughing ya. Lalu baru coughing. Oke. Jadi sudah belajar ini. Nabil, udah belajar belum Nabil? Halo? Tolong dijawab. Ya, Pak. Alma, udah belajar belum? Ini? Udah, Pak. Halo, apakah suara saya terdengar, Pak? Halo? Halo? Ini sudah Pak di FC Cardio. Recording stopped.
Sebentar ya guys, bapaknya laptopnya mati. Halo, suara gue kedengaran nggak? Oke. Kedengeran, Be. Halo Pak Iman. Yo, siap. Aduh, kok saya pergi dari. Sampai mana tadi jadi saya ngomong sendirian ya? Iya, tadi Bapak lagi nanyain tentang apakah kita udah pernah belajarin tentang breathing exercise gitu, Pak. Terus Bapak langsung Oh, nge-freeze. sekali. Oke, ini ketikan saya. Ya, yang Iya, Pak. dikerjakan ada sebenarnya namanya kita bilang chest physical therapy. Apakah nanti ada breathing? Breathingnya apa aja? Ini yang punya Bu Triana, saya bedain dulu. Yaitu apakah abdominal breathing, start from abdominal breathing atau diaphragmatic breathing, karena prime mover dari pernapasan adalah diafragma. Ya, diaphragmatic breathing. Lalu ada segmental breathing per segmennya. Lalu ada deep breathing. Deep breathing bermakna thoraco-abdominal breathing. Ya, dua-duanya. Lalu jika dibutuhkan ada postural drainase. Lalu ada vibrasi, perkusi, huffing, dan coughing. Ya. Kasusnya adalah lebih ke weakness. Maka programnya rata-rata strengthen. Ya. Ini ROM dan deformity oke, pasif, tapi jika memang dia punya kekuatannya bisa aktif, maka lebih pada aktif. Paham ya? Karena nggak tahu apakah kalau dia nol banget ya oke. Oke, MMT, iya, karena dia kasusnya perifer. Kalau kasusnya sentral, saya nggak begitu accept dengan MMT, ya, paham. Apa sih noting pada GBS ini? Pada GBS ini notingnya adalah tidak boleh lelah. Jadi pemantauan tanda vital adalah yang utama. Ini kasus infeksius, tidak menular, dan di start mulai dari organ pernafasan. Maka kita ambil ini. Risiko kematiannya terjadi terutama kasus pneumonia. Ya, tapi kalau beberapa kasus yang tipenya parah, menyerang otot pernafasan, seperti saya bilang tadi, sangat dependen dengan ventilator dan prognosisnya buruk. Ya, untuk kematiannya prognosisnya buruk. Ya, seperti itu. Ini saya pikir udah dipelajari aja. Ini tipe-tipenya aja. Alzheimer juga dilihat dari kasus neuronya apa, fungsionalnya seperti apa. Ini semua buat pengetahuan aja, ya. Tapi kasusnya apa? Oh, masalahnya ROM, ya udah ROM. Oh, masalahnya informasi tentang proprioseptif, latihan proprioseptif. Ya, gitu. Ada pertanyaan? Terlalu overload ya hari ini ya. Ya, penuh deh. Nanti di grup kalian apa yang mau dipraktekkan, apa yang masih ragu, tolong di list. Mudah-mudahan hari Rabu kita bisa ketemu. Lalu kita praktekkan. Soalnya Faras FTB-nya juga itu ya dislokasi ya Faras ya.
Iya, Pak. Yang belum ya? Iya, dislokasi Iya, juga dislokasi nggak belum. banyak intervensi yang spesifik kok. Lebih banyak ke intervensi buat stabilisasi pada sendi ya. Insya Allah sederhana. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan. Tolong dianalisis apa yang kita pelajari. Contoh paling mudah adalah yang tadi, bagaimana memprovokasi dan bagaimana melakukan reposisi dan rilis tekanan. Ya, itu akan keluar di ujian dan saya akan nanya cepat gitu loh. Tunjukkan provokasi ini, tunjukkan provokasi ini. Bagaimana mengurangi ini, bagaimana mengurangi ini. Ya, jangan dihafal tapi dipahami. Oke, cukup. Boleh kita absen dulu. Ayo guys, kita on cam dulu. Kasnur, Faras, Heldo, Reza, on cam dulu ya guys. Oke. Slide pertama 1, 2, 3. Slide kedua 1, 2, 3. Oke. Sudah Pak Iman. Terima kasih banyak semuanya. Tidak ada pertanyaan, saya cukupkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Pak Iman. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Iman.